Selamat datang, pendengar yang budiman. Dalam perjalanan lembut ini, dunia berputar dalam kegelapan yang panjang. Tempat nyanyian angin adalah satu-satunya kisah yang tersisa. Cahaya pengetahuan yang pernah menyala terang di Alexandria yang agung meredup, menyisakan abu di antara reruntuhan. Di sanalah, jauh melintasi laut yang berbisik, di semenanjung yang dibasahi matahari dan zaitun, sebuah kota muncul. Ia tidak menyalakan obor, melainkan menyalakan lilin. Satu persatu, di ruangan yang sunyi, ruangan yang berbau perkamen tua dan debu emas, di kota Cordaba inilah, jantung dunia mulai berdetak lagi. Bukan dengan genderang perang, melainkan dengan gesekan pena yang lembut. Malam ini, kita akan melangkah mundur, dan setiap kata adalah benih dari masa depan. Kita akan mengunjungi perpustakaan Cordoba, tempat di mana pikiran tidak pernah tidur. Jika Anda sudah merasa nyaman, biarkan pikiran Anda menjadi seperti sungai yang mengalir perlahan. Pejamkan mata Anda, tarik napas lembut, dan biarkan suara saya menjadi satu-satunya yang Anda dengar. Lepaskan semua beban hari ini, karena sejarah tidak terburu-buru. Kita akan berlayar di atas gelombang waktu yang tenang. Bab 1. Fajar di Al-Andalus, kota seribu cahaya. Mari kita pejamkan mata sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Kita akan membawa hati kita jauh ke belakang, melintasi ribuan tahun yang berdebu dan lautan yang luas, ke sebuah tempat yang dahulu hanya merupakan nama yang dilupakan di peta. Di ujung semenanjung Iberia, tanah yang berbukit dan kering. Di sanalah keajaiban akan dimulai. Ini adalah kisah tentang permulaan, tentang bagaimana yang kecil menjadi besar. Bukan melalui penaklukan yang keras, melainkan melalui janji tentang kehidupan yang lebih baik, lebih teratur, dan jauh lebih cerah. Jauh sebelum Cordoba menjadi jantung peradaban yang kita bicarakan malam ini, ia hanyalah sebuah permukiman kuno yang berjuang melawan waktu. Namun, pada tahun 756 Masehi, seorang pemuda melarikan diri tiba di tanah ini. Namanya Abdul Ar-Rahman I. Ia adalah anggota keluarga Umayyah yang selamat dari pembantaian di timur. Dia datang ke sini bukan sebagai penakluk yang sombong, tetapi sebagai pelarian yang mencari tempat berteduh, mencari kesempatan kedua yang sunyi. Ia membawa serta warisan yang terluka, tetapi juga benih-benih kebesaran di bawah kepemimpinannya dan para penerusnya. Kota Cordaba mulai bernapas. Mereka tidak hanya mendirikan tembok untuk pertahanan, tetapi juga meletakkan dasar bagi sebuah masyarakat yang terorganisir dengan rumit. Bayangkan, Sungai Guadalquivir yang mengalir tenang di sisinya diatur sedemikian rupa, bukan hanya sebagai pemandangan yang indah, tetapi sebagai arteri kehidupan. Para insinyur bekerja dengan tenang, mendirikan kanal dan saluran air yang membawa air bersih ke setiap rumah dan kebun. Ini adalah revolusi sunyi, di mana lumpur diubah menjadi taman, dan kekacauan digantikan oleh ketertiban yang damai. Ini adalah penciptaan surga kecil di bumi yang beriklim panas. Sebuah tempat di mana kehidupan sehari-hari terasa berharga dan didukung oleh infrastruktur yang canggih. Cordoba mulai tumbuh, dan dengan setiap rumah yang dibangun, dengan setiap saluran air yang digali, ada perasaan bangga dan kepemilikan yang tumbuh di hati warganya. Ini bukan lagi kota asing yang ditaklukkan. Ini adalah rumah mereka, tempat perlindungan mereka. Para pemimpin pertama ini memahami bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dibangun
di atas ketakutan, tetapi di atas kemakmuran dan rasa hormat. Mereka membuka pintu bagi semua orang yang mau bekerja dan belajar. Muslim, Yahudi, dan Kristen semua berjalan di jalanan yang sama, saling bertukar barang dan pikiran di pasar yang ramai dan penuh aroma rempah yang lembut. Kehangatan kota ini bukan hanya berasal dari matahari Mediterania, ia berasal dari interaksi manusia yang harmonis. Ini adalah sebuah tempat di mana Anda bisa melihat seorang sarjana Muslim berdiskusi dengan seorang rabi Yahudi tentang prinsip-prinsip matematika, atau seorang tabib Kristen berbagi resep herbal yang telah lama diwariskan. Semua ini menciptakan gemuruh yang rendah dan konstan, sebuah energi kreatif yang hanya bisa lahir dari penerimaan dan toleransi yang tulus. Kota itu tumbuh subur, dan ia mulai memancarkan cahaya yang lembut, menarik para musafir dan pemimpi dari seluruh dunia yang gelap. Seiring berjalannya waktu, Cordoba beralih dari sekadar kota yang berfungsi menjadi sebuah permata yang bersinar, ketika bagian lain Eropa masih berjuang di tengah yang sering disebut sebagai abad kegelapan. Masa di mana kebersihan dan pengetahuan hampir dilupakan. Cordoba bersinar dengan kecerdasan dan kemewahan yang tenang. Jalan-jalannya tidak hanya ditutupi lumpur, mereka beraspal, dan dikatakan bahwa ribuan lampu minyak menyinari jalannya pada malam hari. Bayangkan berjalan di jalanan tersebut di bawah cahaya lembut lampu-lampunya, sambil mencium aroma melati yang tertanam di setiap taman. Ini adalah peradaban yang menghargai keindahan dalam segala bentuknya. Mereka membangun masjid yang agung, seperti meskita yang terkenal, dengan lengkungan-lengkungan ganda yang terbuat dari jasper, marmer, dan batu mulia lainnya. Lengkungan-lengkungan ini tidak hanya menopang atap, mereka mengangkat jiwa. Mereka diciptakan untuk menciptakan ruang meditasi dan refleksi, tempat di mana pikiran bisa melayang dan menemukan kedamaian. Dan di luar masjid, mereka membangun rumah-rumah pribadi dengan halaman dalam yang sejuk, atau patio, tempat air mancur kecil berbisik dan pepohonan jeruk memberikan keteduhan. Setiap desain, setiap garis memiliki tujuan untuk menenangkan indera dan menghormati keindahan. Kehidupan di Cordoba terasa lembut dan teratur. Ada toko-toko buku yang ramai, kafe-kafe tempat orang-orang berdiskusi tentang puisi, dan sekolah-sekolah tempat anak-anak diajari membaca dan menulis pada usia dini. Pendidikan bukanlah hak istimewa, itu adalah harapan yang damai. Tingkat melek huruf di Cordoba jauh melampaui kota-kota lain manapun pada masa itu. Ini adalah bukti bahwa para penguasa mengerti sebuah masyarakat yang berpendidikan adalah masyarakat yang stabil dan makmur. Setiap anak yang belajar membaca adalah satu lagi lilin yang dinyalakan di dunia yang masih remang. Toleransi adalah kunci keajaiban ini. Komunitas Yahudi di Cordoba sangat berkembang, menghasilkan beberapa filsuf, penyair, dan dokter terhebat pada abad pertengahan. Demikian pula populasi Kristen yang dikenal sebagai Mozarabes diizinkan untuk mempraktikkan iman mereka dan sering kali bekerja sebagai penerjemah dan juru tulis, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bahasa Latin dan Yunani yang telah lama hilang dari bagian lain dunia. Cordoba menjadi tempat pertemuan yang tenang, sebuah tempat di mana berbagai tradisi tidak hanya ditoleransi, tetapi dirayakan karena kekayaan yang mereka bawa ke dalam keseluruhan.
Kekuatan Cordoba terletak pada keterbukaan lembutnya terhadap perbedaan. Ini adalah kota yang percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui dialog, dan bahwa pengetahuan adalah milik bersama yang harus dibagi. Tanpa kerangka pikiran yang unik dan damai ini, fondasi yang kita bahas berikutnya, perpustakaan agung itu tidak akan pernah bisa dibangun. Saat kita mencapai puncaknya di bagian pertama ini, kita harus fokus pada sosok Khalifah Ebda Aharman ketiga pada dasawarsa ke-10. Ia memproklamasikan dirinya sebagai khalifah, sebuah gelar yang bukan hanya menandakan kekuasaan militer, tetapi juga kekuasaan budaya dan intelektual. Ia menyadari bahwa untuk menyaingi Baghdad dan Kairo, dua pusat peradaban besar di timur, ia tidak hanya membutuhkan tentara yang kuat, tetapi juga perpustakaan yang lebih besar dan para sarjana yang lebih cerdas. Keputusan ini adalah titik balik yang tenang. Abd ar-Rahman ketiga memulai proyek besar-besaran untuk menjadikan Cordoba ibu kota intelektual baru dunia. Ia memfokuskan sumber dayanya bukan untuk membangun istana yang lebih megah untuk dirinya sendiri, meskipun ia juga membangun yang menakjubkan, tetapi untuk membangun kuil-kuil pengetahuan. Ia tahu bahwa arsitektur sejati dari peradaban adalah pikiran. Di bawah arahan damai khalifah, para utusan melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya. Mereka tidak mencari emas, permata, atau rempah-rempah yang mahal. Mereka mencari buku. Mereka pergi ke Damaskus, Kairo, dan Persia yang jauh, menawarkan harga yang luar biasa untuk naskah-naskah langka, terutama yang ditulis oleh filsuf Yunani dan Romawi kuno yang telah dilupakan oleh Barat. Ada kisah-kisah tentang para utusan yang kembali membawa karavan yang penuh, bukan dengan barang dagangan, tetapi dengan peti yang berisi gulungan perkamen yang rapuh. Dan untuk menampung harta karun yang terus bertambah ini, ia mulai membangun perpustakaan agung Cordoba. Itu adalah sebuah konsep yang monumental, namun dilaksanakan dengan kehati-hatian dan ketenangan. Bukan hanya satu ruangan, tetapi serangkaian aula dan kamar yang luas. Ini akan menjadi tempat yang dirancang untuk keheningan dan studi. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan buku, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dapat dibudidayakan, seperti bunga yang lembut. Menciptakan perpustakaan ini mengirimkan pesan yang kuat dan tenang kepada dunia. Di Cordoba, pikiran dihargai di atas kekerasan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa di dalam batas-batas yang damai ini, kebijaksanaan masa lalu akan diselamatkan dan yang lebih penting, diperluas. Kita sekarang berdiri di ambang pintu keajaiban ini. Kita telah melihat bagaimana kota itu diciptakan dari abu. Sekarang, mari kita selami jantung intelektualnya. Perpustakaan agung sedang menunggu. Dan dengan itu, sosok penguasa yang hasratnya terhadap buku melampaui ambisi politik apapun. Kita akan menutup bab 1 ini dengan ketenangan yang dalam. Bayangkan bisikan lembut dari jutaan halaman yang terkumpul. Kita telah melihat Cordoba bangkit. Sekarang kita akan melihat tujuannya. Bab 2, Sang Khalifah dan tumpukan kitab suci. Kita telah meninggalkan Cordoba yang sedang bersinar di bawah kepemimpinan Abd ar-Rahman III, kota yang telah menemukan kembali keindahan, ketertiban, dan kemakmuran. Namun, fokus kita sekarang harus bergeser dengan lembut kepada putranya, Al-Hakam II,
Seorang pria yang naik takhta bukan dengan cinta akan kemegahan militer, melainkan dengan hasrat yang mendalam dan tenang terhadap dunia perkamen. Jika ayahnya meletakkan dasar politik, Al-Hakam kedua meletakkan dasar spiritual dan intelektual Cordoba, mengubahnya dari pusat kekuasaan menjadi pusat kebijaksanaan. Al-Hakam kedua adalah seorang khalifah yang lebih memilih keheningan perpustakaan daripada kebisingan ruang dewan. Ia tidak hanya mengumpulkan buku sebagai hobi kerajaan. Itu adalah obsesi yang tenang dan memakan segalanya. Di bawah pemerintahannya, proyek untuk mengakuisisi dan menyalin buku mencapai puncaknya. Sebuah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Ia menganggap setiap naskah yang diselamatkan, setiap pemikiran yang dicatat sebagai kemenangan yang jauh lebih berarti daripada setiap pertempuran yang dimenangkan. Bayangkan jaringan yang diciptakan Al-Hakam II. Ia mempekerjakan agen-agen rahasia, para pencari buku, yang tugasnya adalah melakukan perjalanan ke setiap sudut dunia Islam yang diketahui, dari Persia hingga India, dari Mesir hingga Afrika Utara. Para agen ini membawa uang dalam jumlah besar dan petunjuk spesifik. Temukan buku langka, temukan yang tidak ada di Cordoba, beli atau salinlah dengan biaya berapapun. Ini adalah kompetisi yang tenang dan global, berlomba melawan waktu dan kelupaan untuk mengumpulkan kebijaksanaan umat manusia. Ada kisah tentang bagaimana Al-Hakam kedua secara pribadi akan menawar harga naskah yang sangat mahal jika ia mendengar tentang sebuah buku baru yang menarik di Baghdad atau Kairo, sebuah risalah filosofis yang baru ditemukan atau penemuan terbaru dalam astronomi. Ia akan segera mengirim surat kepada penulisnya, menawarkan sejumlah besar emas hanya untuk salinan pertama, bahkan sebelum karya itu didistribusikan di wilayah timur. Ini adalah dedikasi yang intens dan tanpa pamrih terhadap pengetahuan. Tindakan ini mengirimkan getaran lembut melalui seluruh dunia terpelajar. Cordoba menjadi magnet bukan hanya bagi buku, tetapi juga bagi para penulis dan sarjana. Mereka tahu bahwa di bawah Al-Hakam II, pekerjaan mereka akan dihargai, naskah mereka akan dibaca, dan ide-ide mereka akan diperdebatkan. Jadi, mereka berbondong-bondong datang, membawa serta bakat, perspektif, dan yang paling penting, hasrat mereka yang tenang untuk belajar. Kekayaan sejati Cordoba tidak lagi diukur dalam koin, tetapi dalam halaman buku yang terkumpul. Kini mari kita masuki jantung dari hasrat ini, perpustakaan agung Cordoba itu sendiri. Perkiraan modern menyatakan bahwa perpustakaan itu menampung antara 400.000 hingga 600.000 volume. Jumlah yang mengejutkan, terutama bila dibandingkan dengan seluruh Eropa Kristen pada masa itu, di mana koleksi yang terdiri dari beberapa ratus buku sudah dianggap besar. Ini bukanlah sekumpulan buku yang ditumpuk. Ini adalah lautan pengetahuan yang terorganisir dengan cermat. Untuk menampung koleksi monumental ini, diperlukan infrastruktur manusia yang luar biasa. Al-Hakam kedua mempekerjakan ribuan juru tulis dan kaligrafer. Bayangkan, ruangan-ruangan panjang yang diterangi oleh cahaya lembut dari jendela tinggi, penuh dengan suara gesekan pena bulu di atas perkamen. Sebuah paduan suara sunyi dari produksi intelektual. Juru tulis ini bukan hanya penyalin, mereka adalah seniman. Dilatih untuk menyalin teks dengan keindahan dan akurasi yang luar biasa. Prosesnya sangat teliti. Al-Hakam kedua
bersikeras pada kualitas, naskah disalin di atas perkamen terbaik atau kertas yang baru diperkenalkan, dihiasi dengan iluminasi yang indah, dan kemudian dijilid dengan penutup kulit yang dihias dengan halus. Setiap buku adalah sebuah karya seni, sebuah penghormatan terhadap kebijaksanaan yang dikandungnya. Ini adalah produksi massal yang paling artistik dan penuh perhatian. Salah satu prestasi paling menenangkan dari perpustakaan Córdoba adalah sistem katalogisasi. Dengan ratusan ribu buku yang mencakup setiap topik yang dapat dibayangkan, matematika, kedokteran, puisi, astronomi, hukum, dan teologi, diperlukan cara yang efisien untuk menemukan apa yang dicari seseorang. Perpustakaan ini memiliki katalog raksasa yang terdiri dari 44 volume, 44 gulungan besar. Masing-masing mendedikasikan dirinya hanya untuk mencatat dan mengklasifikasikan buku-buku lain. Katalog yang luar biasa detail ini menunjukkan tingkat kecanggihan yang jauh melampaui masanya. Seorang sarjana yang masuk ke aula perpustakaan tidak perlu mencari secara acak. Dia dapat merujuk ke katalog dan menemukan lokasi persis naskah yang dia butuhkan. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memuliakan pekerjaan pikiran, untuk membuat pengetahuan mudah diakses, untuk mengurangi frustrasi, dan memaksimalkan waktu tenang untuk studi dan refleksi. Al-Hakam kedua telah menciptakan mesin pengetahuan yang sempurna. Apa yang membuat perpustakaan Córdoba unik dan revolusioner bukanlah hanya jumlah buku, tetapi keragaman dan sifat universalnya. Ini bukan hanya sebuah koleksi teks agama atau hukum. Itu adalah ensiklopedia seluruh pengetahuan manusia. Khalifah Al-Hakam kedua tidak takut akan ide-ide asing. Ia malah menyambutnya dengan tangan terbuka yang tenang. Ia percaya bahwa semua pengetahuan dari manapun asalnya dapat memperkaya dan memperkuat kekhalifahan. Di antara rak-rak panjang itu, Anda dapat menemukan karya-karya yang diselamatkan dari Alexandria yang telah lama runtuh. Teks-teks Yunani kuno adalah harta karun terbesar. Al-Hakam kedua adalah orang yang sangat berperan dalam menyelamatkan dan menerjemahkan karya-karya seperti Metafisika Aristoteles, Almagest Ptolemy tentang astronomi, dan elemen Euclid tentang geometri. Teks-teks ini telah hilang dari sebagian besar Eropa Barat dan akan tetap terlupakan jika bukan karena hasrat yang tenang di Córdoba. Para penerjemah yang bekerja di perpustakaan ini melakukan tugas yang monumental dan penuh kehati-hatian. Mereka sering bekerja dari bahasa asli Yunani atau lebih umum dari terjemahan awal bahasa Suriah, menerjemahkannya dengan cermat ke dalam bahasa Arab yang indah dan presisi. Ini adalah pekerjaan jembatan, sebuah transmisi budaya yang sunyi namun sangat kuat. Mereka membangun ulang jembatan intelektual antara peradaban kuno dan dunia modern. Kita harus meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan keindahan tindakan ini. Di saat dunia lain sibuk dengan pertikaian dan kemiskinan intelektual, di sini, di Córdoba, para cendekiawan bekerja dalam kedamaian, memastikan bahwa suara Aristoteles yang telah terdiam selama berabad-abad dapat berbisik lagi. Ilmu kedokteran diselamatkan dari takhayul. Matematika diangkat menjadi bentuk seni yang murni, dan astronomi diubah dari ramalan bintang menjadi ilmu observasi yang cermat. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat transmisi budaya paling penting pada masanya. Ia adalah tempat di mana ilmu pengetahuan kuno bertemu dengan penyelidikan baru, di mana para cendekiawan Muslim
tidak hanya menyalin, tetapi juga meningkatkan dan memperluas pengetahuan yang mereka warisi. Dengan ketenangan yang luar biasa, Cordoba telah mengambil warisan dunia, menyimpannya dengan aman di rak-raknya, dan menyiapkannya untuk fase transmisi berikutnya yang akan mengubah wajah Eropa dan, pada akhirnya, seluruh dunia. Kita mengakhiri bab 2 dengan rasa kagum yang lembut pada jumlah naskah yang dikumpulkan. Al-Hakam kedua telah menciptakan keajaiban dunia, sebuah warisan yang terbuat dari kertas dan tinta. Namun, buku-buku ini tidak ditakdirkan untuk diam. Bab berikutnya akan membawa kita ke dalam ruangan-ruangan. Tempat ide-ide itu dibebaskan melalui proses penerjemahan yang tenang namun radikal, yang akan memicu kembali api peradaban yang telah lama padam. Bab 3, Jembatan Kertas, menemukan kembali dunia klasik. Kita kini telah melewati ambang pintu, meninggalkan sekadar koleksi buku, dan memasuki ruang kerja yang penuh dengan penerjemahan. Perpustakaan Agung Cordoba bukanlah sekadar museum. Ia adalah bengkel, sebuah laboratorium sunyi tempat alkimia intelektual sedang terjadi. Disinilah, melalui kerja keras yang lembut dan teliti, dunia klasik yang telah lama hilang secara efektif diselamatkan, dihidupkan kembali, dan dikirim kembali ke dunia dengan napas segar. Pekerjaan itu sebagian besar dilakukan oleh sekelompok penerjemah yang berdedikasi, yang seringkali berasal dari berbagai latar belakang budaya Yahudi, Kristen Mozarabus, dan Muslim. Mereka bekerja bahu-membahu dalam upaya kolektif yang damai untuk memecahkan kode pemikiran para raksasa Yunani yang telah tidur selama berabad-abad. Bayangkan suara mereka yang pelan berdiskusi mengenai nuansa sebuah kata sifat dalam bahasa Yunani, mencoba menemukan padanan yang paling tepat dan paling anggun dalam bahasa Arab, yang pada saat itu merupakan bahasa ilmiah terdepan di dunia. Tantangannya sangat besar. Teks kuno itu rapuh, dan seringkali terjemahan awalnya tidak lengkap atau rusak. Para sarjana di Cordoba harus menjadi detektif, ahli bahasa, dan filsuf sekaligus. Mereka harus membandingkan berbagai salinan yang dikumpulkan dari Kairo atau Damaskus, mencari inkonsistensi, dan dengan hati-hati merekonstruksi maksud penulis asli. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa, sebuah pengabdian yang tenang kepada kebenaran historis. Penting untuk dipahami mengapa terjemahan ini begitu revolusioner di seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sebagian besar karya Aristoteles dan Plato hanya diketahui melalui ringkasan Latin yang sangat terbatas dan seringkali salah. Pengetahuan Yunani tentang sains, kedokteran, dan matematika praktis telah menghilang, digantikan oleh takhayul atau dogma yang ketat. Cordoba, melalui pekerjaan penerjemahan ini, secara diam-diam menentang kemiskinan intelektual abad kegelapan. Ia mengambil kebijaksanaan kuno, menyimpannya dengan aman dalam kata-kata yang mengalir, dan menawarkannya kembali ke dunia sebagai pondasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Gelombang pertama pengetahuan yang diselamatkan ini akan segera membanjiri disiplin ilmu yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat secara khusus beberapa tokoh utama yang diselamatkan oleh jembatan kertas ini. Tidak ada yang lebih penting daripada Aristoteles. Filsuf agung dari Yunani ini telah lama hilang dari dunia barat. Namun, di Cordoba, naskah-naskah lengkapnya
diterjemahkan, dan dipelajari dengan intensitas yang tenang. Karya-karya Aristoteles tentang logika, fisika, dan metafisika yang diselamatkan dan dipelajari dengan saksama oleh para sarjana Cordoba menyediakan kerangka kerja ilmiah yang sangat dibutuhkan. Ini adalah pertama kalinya bagi dunia barat di abad pertengahan untuk kembali memiliki metode sistematis untuk penalaran, observasi, dan pengklasifikasian. Para filsuf di Cordoba tidak hanya membaca Aristoteles, mereka menggunakannya sebagai alat untuk menganalisis dunia di sekitar mereka, menolak penjelasan yang didasarkan pada sihir demi sebab dan akibat yang logis. Kemudian ada Ptolemy dan penemuan-penemuan besarnya dalam bidang astronomi. Teksnya yang terkenal, Almagest, sebuah kompendium pengetahuan kuno tentang alam semesta, disalin dan dipelajari dengan cermat. Para sarjana Cordoba mengamati bintang-bintang bukan lagi untuk meramal nasib, tetapi untuk memverifikasi dan memperluas perhitungan Ptolemy. Mereka memperbaiki tabel astronomi, membangun instrumen observasi yang lebih canggih, dan dengan tenang meletakkan dasar bagi ilmu astronomi modern. Di bidang matematika, teks-teks Euclid tentang geometri diselamatkan. Karyanya memberikan bahasa universal untuk mengukur dan memahami ruang yang segera diterapkan dalam arsitektur megah Cordoba sendiri, serta dalam rekayasa sistem irigasi yang kompleks yang membuat kota itu subur. Mereka juga memperkenalkan dan menyebarkan konsep-konsep matematika dari India, seperti yang kita kenal sekarang sebagai angka nol dan sistem bilangan Hindu-Arab yang jauh lebih efisien daripada angka Romawi yang rumit. Penemuan-penemuan ini mengubah cara perdagangan, teknik, dan perhitungan dilakukan. Setiap terjemahan ini adalah sebuah revolusi kecil yang dilakukan di balik pintu tertutup. Para penerjemah bekerja dengan pemahaman yang mendalam. Mereka tidak hanya melestarikan masa lalu, mereka membangun masa depan. Mereka menciptakan kosakata dan kerangka kerja intelektual yang beberapa abad kemudian akan diambil oleh Eropa dan digunakan untuk mendorong dirinya sendiri keluar dari kebekuan intelektualnya. Keheningan dan fokus mereka adalah kunci dari transformasi global yang tenang ini. Dampak paling lembut, namun mungkin paling penting dari pekerjaan terjemahan ini terasa di bidang kedokteran. Para sarjana Cordoba memiliki akses ke karya-karya Galen dan Hippocrates yang telah lama hilang, dua bapak kedokteran kuno. Melalui terjemahan Arab yang presisi, para dokter di Al-Andalus mulai membangun praktik mereka di atas dasar ilmiah yang kokoh, menjauhkan diri dari takhayul dan pengobatan yang berdasarkan pada sihir. Cordoba menjadi pusat keahlian medis yang tak tertandingi. Para dokter di sini tidak hanya membaca, mereka mempraktikkan pengobatan berdasarkan observasi dan eksperimen, yang merupakan pendekatan baru dan radikal. Mereka mendirikan rumah sakit yang diorganisir dengan cermat, jauh lebih maju daripada fasilitas apapun di Eropa pada masa itu. Di rumah sakit ini, perhatian diberikan pada sanitasi, diet, dan pemulihan, dengan pemahaman yang lembut bahwa tubuh dan pikiran perlu disembuhkan bersama. Salah satu dokter Cordoba yang paling terkenal, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, dikenal di barat sebagai Abul Chassis, menulis sebuah ensiklopedia besar tentang kedokteran dan pembedahan yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan menjadi teks standar di sekolah-sekolah medis Eropa selama 500 tahun. Bayangkan, ide-ide dari Cordoba yang diterjemahkan dari bahasa Arab membentuk kurikulum pengobatan di Paris, Bologna, dan Oxford.
Ini adalah perwujudan sejati dari jembatan kertas. Sebuah aliran ide yang bergerak lambat namun tak terhentikan melintasi batas-batas budaya dan agama. Para sarjana Cordoba dengan tenang mengambil kebijaksanaan yang terlupakan dari satu peradaban, memperkayanya, dan kemudian menawarkannya kepada peradaban berikutnya. Mereka adalah pemandu yang menjaga api pengetahuan agar tetap menyala di malam yang gelap. Penerjemahan di Cordoba adalah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Itu adalah pengakuan bahwa pengetahuan tidak mengenal batas-batas, bahwa orang bijak harus belajar dari siapapun, dimanapun. Jembatan yang mereka bangun dari kertas dan tinta ini tidak membawa tentara, tetapi ide seperti yang akan kita lihat, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia secara fundamental dan tenang. Kita mengakhiri bab ini dengan mendengarkan gema bisikan-bisikan Yunani di lorong-lorong Cordoba. Pengetahuan kuno telah diselamatkan dan dimodernisasi. Sekarang, di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana buku-buku ini memunculkan generasi baru pemikir yang tidak hanya menyalin masa lalu, tetapi juga mempertanyakan dan memperluasnya, menciptakan taman pikiran yang sesungguhnya di tengah-tengah kota yang bercahaya ini. Bab 4, Taman Pikiran, Gejolak di dalam dinding. Setelah semua upaya pengumpulan dan penerjemahan yang sunyi, Cordoba kini siap untuk panen intelektualnya. Perpustakaan Agung bukan lagi hanya gudang buku. Ia telah menjadi rahim bagi pemikiran baru yang paling radikal dan paling lembut pada masanya. Ini adalah bab tentang orang-orang para pemikir, para filsuf, para dokter yang hidup di dalam aura perpustakaan, yang napasnya diilhami oleh jutaan halaman yang mengelilingi mereka. Cordoba menjadi taman pikiran, tempat di mana ide-ide bermekaran seperti bunga di musim semi. Disinilah konsep bahwa akal dan iman dapat hidup berdampingan, bahkan saling memperkuat, diterima dengan tenang. Para cendekiawan di Al-Andalus percaya bahwa Tuhan telah memberi manusia akal untuk memahami alam semestanya. Mereka melihat sains, matematika, dan filsafat sebagai tindakan ibadah, sebagai cara yang lembut untuk mendekati kebenaran ilahi. Kota ini penuh dengan diskusi dan debat yang tenang namun bersemangat. Anda bisa menemukan para filsuf yang berkumpul di taman-taman yang teduh, mendiskusikan metafisika Aristoteles. Para penyair akan berkumpul di kafe-kafe, menyempurnakan irama baris-baris mereka. Seringkali menulis tentang keindahan alam, cinta, dan kemewahan yang tenang dari Cordoba itu sendiri. Ini adalah masyarakat yang menghargai kecerdasan dan kemampuan berbicara, sama seperti mereka menghargai keberanian. Yang paling menarik adalah cara pengetahuan. Ini meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah berbicara tentang dokter, tetapi pengetahuan Cordoba juga mengubah teknologi. Para insinyur dan ahli matematika menerapkan prinsip-prinsip geometri Euclid dan aljabar baru untuk menyempurnakan jam air, mengukur tanah dengan presisi yang lebih besar, dan yang paling penting, mengembangkan sistem irigasi yang sangat efisien yang membuat wilayah di sekitar Cordoba menjadi lumbung pangan. Ini adalah pengetahuan yang praktis, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang secara damai. Peran perempuan dalam kebangkitan intelektual ini juga patut direnungkan dengan lembut. Tidak seperti di banyak tempat lain di dunia pada masa itu, perempuan Cordoba, terutama dari kelas atas, sering berpendidikan tinggi. Ada juru tulis wanita yang terkenal karena kaligrafi mereka. Penyair wanita yang karyanya dibacakan dengan kekaguman
dan yang paling menawan, pustakawan wanita yang bertugas merawat dan mengelola beberapa bagian dari perpustakaan agung itu sendiri. Ini menunjukkan sebuah masyarakat yang mengakui nilai pikiran terlepas dari gender. Di tengah-tengah taman pikiran ini, muncullah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Seorang pria yang berusaha keras untuk mendamaikan ilmu pengetahuan dan iman. Ibnu Rushd, yang dikenal di barat sebagai Averroes. Ia lahir di Cordoba dan menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di dalam atau di dekat perpustakaan agung. Ibnu Rushd adalah seorang sarjana universal, seorang polimatik sejati. Dia adalah seorang ahli hukum, seorang dokter kerajaan yang terampil, dan seorang komentator filsafat Aristoteles yang paling berpengaruh. Tugasnya yang tenang adalah membersihkan teks-teks Aristoteles dari salah tafsir yang telah menumpuk selama berabad-abad dan menyajikannya dalam bentuknya yang paling murni dan paling logis. Ia menulis tafsiran panjang yang sangat detail terhadap hampir seluruh karya Aristoteles, sebuah pekerjaan yang penuh dedikasi. Karya Ibnu Rushd sangat revolusioner karena ia dengan tegas menyatakan pentingnya akal. Ia berpendapat bahwa kebenaran dapat dicapai melalui dua cara yang berbeda namun valid, melalui akal filosofis yang ketat dan melalui wahyu ilahi. Ia berjuang untuk menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan. Akal, katanya dengan lembut, adalah cara yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memahami ciptaannya. Ide-ide seperti ini, meskipun tenang dan penuh hormat, memiliki kekuatan untuk mengganggu. Mereka mendorong orang untuk bertanya, untuk menyelidiki, dan untuk tidak menerima segala sesuatu hanya berdasarkan otoritas. Ini adalah gejolak yang sunyi, sebuah dorongan lembut untuk berpikir secara mandiri. Para pemikir Cordoba tidak lagi hanya meniru. Mereka menciptakan, mereka mengembangkan aljabar. Mereka membuat kemajuan dalam ilmu optik. Dan mereka menantang model lama alam semesta dengan observasi baru. Meskipun gejolak ini terutama bersifat intelektual dan damai, hal itu sesekali menimbulkan konflik dengan para ulama yang lebih konservatif, yang lebih menyukai pendekatan yang lebih dogmatis. Namun, selama periode puncak Cordoba, dukungan dari para khalifah seperti Al-Hakam kedua memberikan perlindungan bagi pemikiran radikal dan bebas ini. Para pemikir ini adalah arsitek sejati dunia yang tercerahkan, dan warisan mereka adalah dorongan lembut untuk berpikir kritis. Mari kita tutup bab ini dengan memfokuskan pandangan kita pada warisan Cordoba yang paling nyata, dampaknya yang tenang pada Eropa Kristen. Meskipun Cordoba merupakan surga toleransi dan pembelajaran, ia dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang masih relatif terbelakang secara intelektual. Namun, ide-ide seperti air menemukan jalannya. Penyebaran ini adalah proses yang lambat dan tanpa disadari. Buku-buku yang telah diterjemahkan dan dipelajari di Cordoba, terutama teks-teks Aristoteles, Ptolemy, dan Al-Zahrawi, mulai bocor ke utara. Ini terjadi melalui kontak dagang yang damai dan yang lebih penting melalui kota-kota seperti Toledo yang setelah direbut kembali oleh Kristen menjadi pusat penerjemahan yang baru, di mana para sarjana Kristen dengan antusias mulai menerjemahkan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin. Bayangkan keajaiban seorang sarjana Eropa yang hidup di biara dengan beberapa lusin buku usang, tiba-tiba dihadapkan pada seluruh korpus Aristoteles dalam bahasa Arab.
yang telah dikomentari oleh Ibnu Rushd yang cerdas. Ini adalah momen yang membungkam, sebuah pembalikan yang tenang. Tiba-tiba, Eropa disajikan dengan kekayaan intelektual yang luar biasa, yang secara efektif diselamatkan, dikembangkan, dan disempurnakan oleh peradaban Islam di Cordoba. Para sarjana Kristen tidak tahu dari mana datangnya benih-benih ini, tetapi mereka merasakannya. Ide-ide tersebut menyebar melalui universitas-universitas baru di Paris. Don Bologna memicu revolusi pemikiran yang dikenal sebagai abad ke-12, Renaissance. Ini adalah utang yang tenang, sebuah hadiah yang diberikan oleh Cordoba kepada dunia yang telah melupakannya. Cordoba tidak perlu mengirimkan tentara atau berteriak. Perpustakaan dan para pemikirnya telah melakukan pekerjaan yang jauh lebih abadi. Mereka meletakkan cetak biru untuk penalaran ilmiah, metodologi medis, dan analisis filosofis. Mereka menunjukkan bagaimana berbagai budaya dapat bekerja sama untuk memajukan pengetahuan. Mereka menciptakan sebuah model yang, meskipun singkat, membuktikan bahwa peradaban yang berpusat pada rasa ingin, tahu, dan hormat adalah yang paling kuat dari semuanya. Kita mengakhiri bab 4 dengan resonansi, lembut dari ide-ide besar yang berputar, putar di antara dinding Cordoba dan menyebar ke seluruh dunia. Taman pikiran telah subur, tetapi tidak ada musim semi yang berlangsung selamanya. Bab terakhir akan membawa kita pada kesedihan yang tenang, dari akhir yang tak terhindarkan, dan pada warisan ide-ide yang mengalir meskipun kehancuran itu datang. Bab 5. Senja sunyi dan warisan yang mengalir. Setiap cahaya yang paling terang pun pada akhirnya harus meredup, dan kisah Cordoba tidak terkecuali. Setelah masa keemasan yang menenangkan di bawah Al-Hakam II, kekhalifahan mulai menunjukkan keretakan yang perlahan. Ini bukanlah akhir yang mendadak, melainkan senja yang panjang dan melankolis, di mana kekuatan besar dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing, yang dikenal sebagai Taifa. Ketidakstabilan politik ini adalah musuh paling berbahaya bagi keindahan dan ketenangan intelektual. Ketika faksi-faksi mulai bertikai, fokus bergeser dari patronage pengetahuan yang tenang ke perjuangan untuk kekuasaan. Orang-orang yang haus kekuasaan lebih menghargai emas dan pedang daripada perkamen dan pena bulu. Kota yang dulunya bangga akan persatuan, budayanya kini terpecah oleh kecurigaan dan ambisi yang sempit. Energi yang dulunya diarahkan untuk menyelamatkan naskah kuno kini terkuras untuk pertikaian internal yang sia-sia. Dalam kekacauan ini, Perpustakaan Agung Cordoba menjadi target. Sayangnya, ada momen-momen yang menyedihkan ketika para pemimpin yang konservatif secara budaya, yang tidak mengerti nilai universal pengetahuan, melihat buku-buku sebagai ancaman. Mereka takut pada ide-ide radikal, pada filsafat yang mendorong pertanyaan, pada sains yang menantang pandangan sempit mereka tentang dunia. Ini adalah salah satu kisah yang paling memilukan dalam sejarah. Bayangkan pemandangan yang sunyi dan menyedihkan. Tumpukan buku yang dibakar di alun-alun Cordoba. Asap dari pengetahuan yang dimusnahkan mengepul ke langit. Karya-karya filsafat yang dulunya disalin dengan keindahan dan kehati-hatian, kini dihukum sebagai bid'ah dan dimusnahkan. Perpustakaan yang merupakan simbol harapan dan persatuan mengalami kehancuran. Koleksi raksasa yang merupakan hasil dari hasrat obsesif Al-Hakam II tersebar, dihancurkan atau dicuri. Namun, dalam kehancuran yang tenang ini, ada harapan yang bergerak diam-diam. Banyak sarjana yang memahami bahaya yang akan datang telah mengambil inisiatif
untuk menyelamatkan naskah-naskah paling berharga. Mereka dengan tenang menyembunyikan gulungan di dinding rahasia atau menyelundupkan peti yang penuh dengan buku keluar kota, membawa harta karun itu bersama mereka saat mereka melarikan diri dari kekacauan. Ini adalah tindakan cinta yang lembut dan tanpa pamrih terhadap pengetahuan. Senja yang dialami Cordoba menyebabkan penyebaran pengetahuan secara tidak sengaja. Ketika para sarjana melarikan diri, mereka membawa perpustakaan agung dalam koper dan tas mereka, menyebarkan koleksi tersebut ke kota-kota taifa lain di Al-Andalus, Toledo, Seville, dan Granada secara bertahap mengambil peran sebagai pusat intelektual baru. Meskipun tidak ada yang pernah mencapai keagungan Cordoba, yang paling penting adalah nasib buku-buku itu setelah jatuhnya Cordoba ke tangan kerajaan-kerajaan Kristen di utara pada tahun 1085. Toledo ditaklukkan oleh Alfonso ke-6 dari Kastil. Alih-alih menghancurkan semua yang berbau Islam, Alfonso dalam tindakan pragmatisme yang tenang membiarkan pusat intelektual kota tetap utuh. Toledo dengan komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristennya segera menjadi pusat penerjemahan yang terkenal, sebuah jembatan baru yang lebih kuat. Di Toledo, perpindahan pengetahuan yang sunyi terjadi. Sarjana-sarjana Eropa Kristen yang penasaran, yang telah mendengar bisikan-bisikan tentang pengetahuan Arab yang maju, berbondong-bondong datang. Mereka bekerja bersama-sama dengan sarjana Yahudi dan Mozarabes yang menguasai bahasa Arab, Latin, dan Kastilia. Pekerjaan mereka adalah terjemahan yang tenang, mengambil karya-karya Aristoteles, Ptolemy, Euclid, dan Ibn Rushd. Semua diselamatkan dan dikembangkan oleh Cordoba dan menerjemahkannya untuk pertama kalinya ke dalam bahasa Latin. Bayangkan momen-momen yang tenang di Toledo. Seorang sarjana Arab membacakan teks tentang aljabar. Seorang sarjana Yahudi menerjemahkannya ke dalam bahasa Castilian, dan kemudian seorang biarawan Kristen menuliskan versi Latin di atas perkamen. Ini adalah estafet intelektual yang damai, sebuah pengakuan lembut bahwa kebenaran itu universal, melampaui konflik politik yang memecah belah. Ini adalah cara Cordoba untuk secara diam-diam membalas dendam pada kehancurannya sendiri, dengan secara paksa mencerahkan mereka yang berada di utara. Warisan yang mengalir ini dari Cordoba ke Toledo, dan dari Toledo ke Paris, Oxford, dan Bologna adalah fondasi bagi Renaissance Eropa. Eropa Kristen tidak menemukan kembali pengetahuan Yunani secara mandiri. Mereka menerima hadiah itu dalam paket yang ditingkatkan dari dunia Islam melalui Cordoba. Ilmu optik Arab merevolusi pemahaman tentang cahaya. Astronomi Arab memperbaiki penanggalan, dan filsafat Ibn Rushd memicu perdebatan yang sangat besar di universitas-universitas Eropa yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir ilmiah modern. Pada akhirnya, apa yang kita ambil dari kisah Cordoba bukanlah kesedihan dari kehancurannya, tetapi kekuatan yang abadi dari ide perpustakaan agung. Meskipun telah lama hilang secara fisik, hidup dalam setiap buku, setiap persamaan, dan setiap gagasan tentang akal yang menyebar dari semenanjung Iberia ke seluruh dunia. Cordoba mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati suatu peradaban diukur bukan dari ukuran emasnya, tetapi dari kedalaman perpustakaannya. Cordoba menjadi simbol. Ia adalah simbol toleransi, sebuah pengingat lembut bahwa ketika budaya diizinkan untuk berinteraksi dengan bebas dan hormat, hasilnya adalah kreativitas
dan kemajuan yang tak tertandingi. Itu adalah tempat di mana perbedaan agama dan budaya tidak dilebur menjadi satu, melainkan dihormati sebagai lapisan yang memperkaya permadani pengetahuan bersama. Cordoba adalah sebuah oasis yang berbisik kepada kita bahwa persatuan sejati ada dalam pengejaran kebenaran. Bahkan hingga hari ini, jika Anda berjalan di jalanan Cordoba, Anda dapat merasakan jejak warisan ini. Anda dapat melihat lengkungan-lengkungan agung di meskita, yang dulunya adalah katedral, lalu masjid, dan kini menjadi katedral lagi. Sebuah simbol fisik dari aliran dan pertukaran budaya yang damai. Anda dapat mencium aroma pohon jeruk di patio yang sejuk, yang merupakan hasil dari teknik irigasi kuno. Semua ini adalah gema yang lembut. Cordoba memberikan sebuah pelajaran abadi. Revolusi yang paling berdampak bukanlah yang dibuat dengan senjata, tetapi yang dilakukan dengan pena. Perubahan yang paling abadi bukanlah yang didorong oleh kekuatan, tetapi yang didorong oleh rasa ingin tahu. Cordoba melepaskan ide-ide yang begitu kuat sehingga mereka tidak dapat dibakar, tidak dapat dikubur, dan tidak dapat dibungkam. Ide-ide itu mengalir keluar, perlahan dan tenang, hingga mereka menenggelamkan dunia yang lama dan menciptakan dunia baru yang lebih cerah. Saat kita menyelesaikan perjalanan kita malam ini, biarkan keheningan perpustakaan Cordoba menyelimuti pikiran Anda. Biarkan ketenangan para juru tulis, fokus para penerjemah, dan keberanian para filsuf menenangkan jiwa Anda. Cordoba telah memberikan hadiahnya. Sekarang Anda dapat beristirahat dengan pengetahuan yang damai bahwa bahkan di masa paling gelap dalam sejarah, cahaya pengetahuan selalu menemukan jalannya. Tutup mata Anda dengan lembut dan biarkan semua pemikiran ini memudar menjadi ketenangan yang dalam. Anda aman. Anda telah melakukan perjalanan yang panjang dan sekarang saatnya untuk tidur. Terima kasih telah menemani saya. Selamat beristirahat.